Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Hari ini akan berlangsung Hari Ulang Tahun TNI ke-79 dan kita ucapkan dulu Dirgahayu TNI ke-79. Dan tetapi ada yang sangat menarik karena kali ini gelar pasukannya itu dilakukan secara besar-besaran. Itu sampai 100.000 personil yang terlibat. Ini kalau saya bandingkan dengan hari ulang tahun TNI yang tahun lalu itu jumlahnya jauh sekali, hanya sekitar 4.600-an gitu. Ada apa ini? Kenapa digelar besar-besaran? Apakah ada kaitannya karena ini pergantian kekuasaan gitu dan kemudian yang mengganti adalah personil TNI, ya, Jenderal TNI Prabowo Subianto, Jenderal Kehormatan TNI Prabowo Subianto. Seperti biasa saya akan ajak Anda untuk bergabung. Kalau ngomongin TNI, ya ini pasti saya ajak ngomong adalah Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bung Ginting. Ya, jadi, Iya, Bung Hersu. ya, ini saya jujur aja, curiosity saya sebagai seorang wartawan menanyakan ada apa sih? Kenapa sekarang ini di akhir masa jabatannya Pak Jokowi gede-gedean? Ini lebih karena pada Jokowinya atau karena kebetulan yang the next presidennya itu adalah seorang Jenderal TNI gitu. Ya, Bung Hersu, tentu kita bisa lihat itu dari dua perspektif ya. Yang pertama, Jokowi tentu ingin menunjukkan kepada dunia atau paling tidak di Indonesia bahwa dia masih firm mengendalikan TNI begitu ya. Hmm. Karena ini menurut saya juga semacam perpisahan ya, dan di akhir masa jabatan dia ingin mengabarkan bahwa dia masih punya kekuatan full kekuatan di tangan dia, termasuk militer berada di tangan dia. Padahal harusnya bisa dipahami bahwa loyalitas TNI itu kepada negara, karena TNI juga lahir dari pejuang rakyat dalam mengusir penjajah. TNI dengan rakyat itu harus menyatu. Jadi tegak lurusnya tentunya bukan pada orang per orang, tapi kepada kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi menurut saya ini memang sebuah show of force juga bagi Jokowi untuk menunjukkan kekuatannya bahwa jangan coba-coba mengganggu saya walaupun tinggal 2 pekan lagi Ya, ya. akan lengser begitu ya. Hmm. Tapi di sisi lain, dalam perspektif lain juga menurut saya, tentu TNI juga ingin menunjukkan kepada presiden terpilih bahwa TNI firm akan berada di belakang presiden sebagai kepala negara, dalam hal ini Jenderal Purnawirawan Kehormatan Prabowo Subianto. Dan ini juga ditunjukkan bahwa TNI tidak ingin ada sejengkal pun lubang untuk mengganggu terjadinya pelantikan presiden. Saya ini tidak biasa sekali, ada sampai 100.000 pasukan dikerahkan, artinya memang mengundang sejumlah kodam ya, pasukan dari kodam yang berada mengelilingi Jakarta, yaitu Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya, dan juga tentunya Kodam Sriwijaya, yang di mana Lampung dan Sumatera Selatan menjadi bagiannya. Dan ini juga menurut saya juga yang menarik adalah peristiwa pergantian kepemimpinan nasional dari sipil ke militer. Kebetulan Prabowo dengan background Korps TNI tentunya dipandang sebagai sebuah kehormatan dan penghargaan bagi warga TNI, sehingga mereka harus menjaga sangat detail jangan sampai ada gangguan yang bisa terjadi, karena dalam beberapa pengalaman Bung Hersu, persis misalnya di Mesir, Kairo waktu itu, Hmm. Ya. Anwar Sadat terbunuh pada saat memimpin Hari Angkatan Bersenjatanya. Kemarin juga Korea Selatan juga membuat parade defile besar-besaran pada Hari Angkatan Bersenjatanya, sekaligus war terhadap Korea Utara.
Dan ini semuanya akan menjadi fokus di mana ada Hari Angkatan Bersenjata di sebuah negara. Tentu liputan media massa juga akan condong ke situ, begitu Bung Hetsu. Menarik tadi Anda menyampaikan bisa di luar dari dua sisi. Ya, tentu saja sisi Pak Jokowi dan sisi Pak Prabowo. Tapi sebenarnya kalau sisi Pak Prabowo-nya itu normal-normal saja. Tapi saya justru lebih tertarik untuk melihat dari sisi Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya teringat dengan perbincangan sebelumnya dengan Anda. Ini kenapa Pak Jokowi di akhir masa jabatannya kok masih melakukan rotasi besar-besaran di TNI. Bahkan untuk pangkotama yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan harusnya semacam itu diserahkan saja kepada presiden berikutnya, apalagi kemudian presiden berikutnya adalah dengan latar belakang TNI. Ini kan kemudian orang mengundang tanda tanya, apa sebenarnya yang terjadi begitu, apalagi kita tahu di menjelang pergantian ini terjadi berbagai skandal dari keluarganya Pak Jokowi, dan juga ada kecenderungan Pak Jokowi terlihat masih ingin cawe-cawe gitu, Bung Ginting. Iya, ini kan sama saja, Bung, dengan seleksi pimpinan KPK yang seharusnya Ya, betul. dilakukan pada Desember, Hmm. dan berarti oleh presiden terpilih dan juga oleh DPR terpilih. Ini juga seperti ada ketakutan dari Presiden Jokowi, semua dipercepat. Hmm. Padahal ini bisa dibatalkan, Bung, oleh DPR terpilih, bisa Ya, ditolak, ditunda karena ditunda lah gitu ya. ini Ya. bukan kewenangan dari presiden terpilih. Sama dengan peristiwa pergantian di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, menurut saya juga justru menggambarkan bahwa ini ada kekhawatiran, ada ketakutan dari Presiden Jokowi. Itu persepsi yang kemudian dibaca oleh publik bahwa Jokowi sebelum meninggalkan kekuasaannya dia merasa ada kegelisahan. Padahal menurut saya presiden-presiden terdahulu begitu santainya mereka merasa bahwa ini sudah bukan kewenangannya. Itu kan terjadi juga pada era Megawati di ujung masa pemerintahannya yang dalam tanda petik memaksakan pergantian Panglima TNI. Ternyata juga tidak bisa dilaksanakan karena memang setelah adanya presiden terpilih hasil pemilu, mestinya presiden terdahulu juga menyadari bahwa ini bukan lagi kewenangan yang bersangkutan. Begitu Bung Hetsu. Jadi di sini persoalan etika politik yang mesti ditampilkan oleh pemimpin sebelum dia digantikan oleh pemimpin berikutnya. Ya, oke, mungkin ini menarik kita teruskan soal Pak Jokowinya ya, karena ini saya dapat informasi, tapi mesti saya nggak tahu apakah Anda dapat informasi yang sama dan bisa mengkonfirmasi. Ini aroma Pak Jokowi atau sekarang orang nyebutnya Pak Mulyono itu sangat kental gitu untuk peringatan HUT TNI, karena misalnya disebutkan bahwa ini yang nanti pengucap Sata Marga itu adalah Pangdam Patimura ya, itu Maijen Putranto gitu ya, yang ini dia orang nomor 2 yang di angkatan 96 yang jadi bintang 2. Begitu juga dengan kemudian ada penerima tanda kehormatan nanti adalah Mayor Jenderal Deddy Suryadi Pangdam Diponegoro. Ini kan juga yang Anda sering sebut sebagai tentara darah biru, dan juga yang membacakan ini pemberian tanda kehormatan itu adalah Pangdam Brawijaya, katanya masih merangkap sebagai sekmil. Ini Maijen Rudi Saladin. Ini malah salah satu rising star ya, rating 97 yang sudah jadi bintang 2 gitu. Iya, Bung, sebenarnya berdasarkan merit system ya, baik angkatan atau lulusan 96-97 itu berdasarkan merit system dan pola pembinaan karir, semestinya belum harus menyandang bintang 2 atau mayor jenderal karena usianya nih rata-rata masih sekitar 48 sampai 50. Kalau usia pensiun itu sampai 58 dan 60 jika itu jadi diperpanjang, berarti mereka masih punya 10 sampai 12 tahun lagi karir militernya. Nah, kalau kita lihat orang-orangnya, mereka tentu saja seperti all the Jokowi's men, begitu Bu Hersu, dan ini menurut saya juga sekaligus
sekaligus membenarkan apa yang kita bahas di pertanyaan pertama, bahwa ini so-of-force Presiden Jokowi, bahwa orang-orangnya di TNI itu masih dia pegang. Dan menurut saya menarik menjadi perhatian mengapa harus Pangdam Patimura yang punya hubungan kerabat dengan Presiden Jokowi, dan sebagai lulusan 96 itu tadi yang menurut saya juga belum saatnya seharusnya menjadi mayor jenderal, apalagi dengan jabatan sangat strategis Panglima Kodam. Begitu juga yang dialami oleh Rudi Saladin, Mayor Jenderal Rudi Saladin sebagai Pangdam Brawijaya lulusan 1997 sebagai ajudan presiden, kemudian juga sekarang merangkap sebagai sekretaris militer presiden. Menurut saya ini justru akan menjadi sasaran bagi pemimpin berikutnya, bahwa ini bisa saja mereka akan masuk kotak, Bung Hersu, karena terus terang ini mengganggu pola pembinaan karir, dan juga mereka seperti menjadi tentara bagi kepentingan Presiden Jokowi. Ini sangat disayangkan, padahal seharusnya mereka sebagai tentara profesional tidak diperlakukan sangat istimewa hanya karena punya hubungan dengan Presiden Jokowi, baik sebagai the Solos Man, orang Solo, juga sebagai ajudan presiden dan rem di Solo. Menurut saya ini sebagai catatan yang harus kita garis bawahi, bahwa ke depan jangan sampai ada lagi presiden-presiden Indonesia yang melakukan semacam jumping, memotong generasi di militer sampai 4-5 generasi, sehingga dipaksakan untuk memimpin. Ironis misalnya Pangdam Bukit Barisan lulusan Akademi Militer 1989, lalu ada Rudi Saladin yang lulusan Akmil 1997, beda sekitar 8 angkatan, Bung Hersu. Ini menurut saya ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi di dunia kemiliteran maupun kepolisian, begitu, Bu. Oke, jadi memang kelihatan sekali ya bahwa Pak Jokowi sampai detik-detik terakhir atau bahkan hari-hari terakhir menjelang jabatannya itu masih tetap coba cawe-cawe begitu ya, Bung Ginting. Iya, betul. Jadi kelihatan cawe-cawenya seperti tidak bisa dia tekan begitu ya, termasuk di Hari TNI. Menurut saya seharusnya ini masa transisi mesti dibicarakan dan juga memperhatikan psikologi penggantinya. Kira-kira nyaman nggak dengan orang-orang, kalau orang-orang saya yang menjadi petugas upacara begitu, Bung Hersu ya. Lebih baik menurut saya harus diperhatikan juga, tidak perlu sampai jor-joran perayaan ini sangat-sangat besar begitu ya, di mana tampilnya The All President Man di ujung masa pemerintahan juga menggambarkan kekhawatiran dalam diri Presiden Jokowi. Padahal kalau kita perhatikan juga komposisi elit militer di Indonesia ini mestinya juga harus belajar dari pengalaman di mana dunia sedang tidak baik-baik saja, Bung Hersu. Kita harus lebih memperhatikan bagaimana membuat TNI lebih profesional, lebih dihargai, karena sesungguhnya di era era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang membuat pembenahan dan pembelian alutsista modern selama 5 tahun ini, membuat TNI kita menjadi salah satu militer yang sangat disegani, itu nomor 6 di Asia, di bawah Cina,
India, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan. Dan anggaran belanja kita juga sudah cukup baik, sekitar 165 triliun di era Prabowo Subianto. Maka di tengah geopolitik global yang sedang tidak baik-baik saja, menurut saya kita harus segera melakukan pembenahan, dan juga bisa juga anggaran belanja militer atau pertahanan ini ditingkatkan menjadi sekitar 2,5% dari APBN kita, begitu Bung Hersu. Oke, sekarang kita lupakan Pak Jokowi ya. Saya kira seperti apapun upaya Pak Jokowi ya, mau tetap cawe-cawe mengendalikan TNI. Tapi saya kira kan TNI itu loyalitasnya itu bukan pada presiden, apalagi presiden outgoing gitu ya, presiden yang sudah berlalu ya. Bahkan pada presiden yang sedang menjabat pun loyalitas mereka itu ya karena mereka itu adalah kepala negara gitu. Jadi loyalitas TNI pada negara ya. Jadi Anda ngerasa itu nggak percuma ya Pak Jokowi melakukan berbagai cara untuk tetap ingin mengendalikan TNI gitu. Iya, saya kira militer itu yang salah satu dikedepankan adalah loyalitas itu tegak lurus pada siapapun yang menjadi pemimpin mereka, menjadi komandan mereka, menjadi panglima mereka, termasuk siapa presiden mereka. Jadi otomatis pada saat pergantian kepemimpinan, kalau di militer itu firm sekali kalau sudah memegang tongkat komando dalam serah terima jabatan, itu selesai mereka akan menjadi pemimpin, dan mereka lah yang akan dihormati begitu ya, bukan presiden atau bukan lagi komandan dan panglima mereka sebelumnya. Dan itu menurut saya sunatullah saja Bung Hersu, bahwa semuanya pada saatnya akan berganti. Matahari Jokowi ini diibaratkan sebagai matahari yang akan terbenam, dan Prabowo Subianto matahari yang akan terbit. Nah, mereka tentu saja akan lebih menghormati atau firm akan menghormati presiden yang baru, dan mereka juga akan menghormati kebijakan-kebijakan itu tanpa bisa memprotes dan segala macam. Ya, oke, ini menarik ya Anda bicara soal dia pasti tentara itu akan menghormati siapapun pemimpinnya, dan kebetulan pemimpinnya sekarang presiden yang terpilih adalah Jenderal Purnawirawan gitu ya, Jenderal Kehormatan Purnawirawan Bung Ginting ya. Nah, menurut Anda apakah dengan ini akan ada terjadi perubahan-perubahan yang fundamental, dan misalnya kembali lagi lah TNI ini akan kembali ke tracknya begitu, merit system yang jalan dan sebagainya, atau pola favoritisme semacam ini masih terus akan berlangsung? Ya, menurut saya sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga di dalam Wanjakti kan ada unsur dari Kementerian Pertahanan yang ikut dalam Wanjakti. Kalau memang Wanjakti itu dilaksanakan bukan menjadi kesewenang-wenangan presiden begitu ya. Jadi menurut saya unsur dari Kementerian Pertahanan juga sekarang sudah menduduki posisi-posisi yang strategis, dalam pengertian Prabowo juga memiliki orang-orang yang siap menggantikan elit-elit militer di era Presiden Jokowi. Menurut saya tentu menjadi kewenangan, dan tentu Presiden Prabowo Subianto menurut saya tidak nyaman kalau elit-elit militernya masih dipegang oleh orang-orang Jokowi. Maka bukan tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat pada saat pengumuman kabinet bisa saja otomatis juga terjadi pergantian pimpinan elit TNI, baik Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan. Bisa saja Prabowo memberikan tempat-tempat baru bagi mereka, dan seperti kita ketahui kalau misalnya Panglima TNI ditarik ke dalam kabinet, berarti posisi Panglima TNI kosong, begitu Bung Hersu. Begitu juga Kepala Staf Angkatan yang lain jika ditarik menjadi salah satu anggota kabinet atau didubeskan atau di tugas lain, maka itu otomatis
mesti ada pergantian kepemimpinan elit militer. Dan kita ketahui juga dalam sejarah pergantian dari Presiden SBY kepada Presiden Jokowi kan juga bekas ajudan-ajudan Presiden SBY yang waktu Ya. itu sudah menduduki posisi nomor 2, kemudian tidak dipaksakan oleh SBY di ujung masa pemerintahannya untuk mengganti elit-elitnya, dan dia menyadari bahwa ini jangan sampai mengganggu kewenangan dari presiden yang baru, dan ini kan tidak dilakukan di era Jokowi begitu ya. Iya, iya. Mestinya saling memahami di Bung Hersu. Iya, iya. Saya mendengar bahkan ada ajudannya Pak SBY kalau nggak salah sampai sekarang masih bintang 1 gitu kan. Kan terlalu. Jadi dia muter-muter aja di situ dan banyak juga seperti kemarin perbincangan saya dengan Pak Gatot gitu. Ada beberapa orangnya Pak Gatot yang sebenarnya dia orang-orang cukup qualified begitu, muter-muter aja juga dia bintang 1 sampai sekarang gitu. Iya, sama misalnya Pangdam di Kapolda Jawa Timur itu kan bekas ajudannya SBY, lulusan 90. Bandingkan Bung dengan ajudannya Jokowi yang lulusan 97 sudah menjadi Pangdam di Brawijaya. Itu kan dengan Kapolda Jawa Timurnya beda 7 angkatan. Menurut saya kok rasa-rasanya juga ada sesuatu yang janggal. Ya, Menurut kalau saya, Bung Hersu. Kapolrinya, sekarang Kapolri bekas ajudannya Pak Jokowi, rating 91 malahan kan? Iya, memang ironis Bung Hersu, bagaimana Kapolda Jawa Timur yang ajudan SBY lulusan 1990, di mana Kapolrinya juga justru adik kelasnya lulusan Akademi Kepolisian 1991. Ini jomplang. Jadi menurut saya ada sesuatu yang harus kita kritisi, bahwa jangan lagi militer dan kepolisian kita diacak-acak seperti itu, seperti juga bagaimana orang yang tidak pernah paham tentang dunia pendidikan, misalnya publik mengatakan kok tukang ojek menjadi menteri pendidikan dan segala macam. Itu kan harus sama begitu Bung Hersu, di kepolisian dan juga di militer juga mestinya track record korpsnya seperti apa, lalu penugasannya seperti apa harus diperhatikan. Nah, dunia sekarang sedang bergolak. Menurut saya kita tidak bisa juga salah memilih pemimpin, termasuk juga pemimpin militer harus dengan pengalaman yang baik, termasuk pendidikan yang baik, di staf yang baik, memimpin pasukan yang baik, sehingga kita tidak ingin lagi TNI kita dilecehkan hanya karena kepentingan politik sesaat dari presiden. Lagi-lagi kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman presiden kita terdahulu. Harus wanjakti itu harus dilakukan dengan profesional, betul-betul diserahkan kepada institusi, bukan diintervensi oleh presiden seperti Presiden Jokowi yang menginginkan semua panglima Kodam maupun Kapolda itu dipilih oleh dirinya sendiri, dan Wanjakti hanya sekedar ketok palu apa yang menjadi kemauan presiden. Sekali lagi, tentu saja dalam Dirgahayu TNI saat ini kita ingin TNI juga segera membenahi diri, dan juga jangan sungkan-sungkan mengatakan kepada kepala negara jika kepala negara itu salah mengambil tindakan, karena yang rugi tentu bukan hanya TNI tapi juga rakyat dan kedaulatan kita, di mana salah satu tujuan berdirinya negara adalah melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Itu nomor 1, Bung. Dan kalau di nomor 4-nya, tujuan bernegara kita adalah kita ingin turut menjaga perdamaian dunia dengan dasar
perdamaian dan keadilan sosial, begitu Bung Hersu. Yes, baik. Terima kasih Bung Slamet Ginting, pengamat politik dan juga militer dari Universitas Nasional Jakarta, Dirgahayu TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.